COVID-19 telah menyebabkan jumlah warga miskin di Jakarta bertambah. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di DKI Jakarta bertambah 118.600 orang menjadi 480.860 orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut setara dengan 4,53% dari total penduduk di ibu kota atau naik 1,11% dibandingkan kondisi September 2019. Pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan sosial, salah satunya melalui program Keluarga Harapan. Akan tetapi, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia masih menemukan 2.000 keluarga miskin yang belum terdaftar program Keluarga Harapan. Temuan ini merupakan satu dari hasil berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia di 35 kelurahan di Jakarta. Kegiatan itu antara lain membuka posko informasi dan pengaduan masyarakat, melakukan audit sosial, serta monitoring pendistribusian bansos pembatasan sosial berskala besar. Saya Dika Muhammad, Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. SPRI sudah berdiri sejak tahun 2004. Dulu namanya Serikat Rakyat Miskin Kota, kemudian pada tahun 2008 berubah nama menjadi Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Kemudian pada tahun 2013 berubah menjadi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Apa yang mendasari terbentuknya SPRI adalah karena pasca reformasi tidak ada organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat miskin kota. Atas dasar itulah akhirnya kami membentuk Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. SPRI di Jakarta banyak digerakkan oleh ibu-ibu atau perempuan dari kalangan rakyat miskin. Saat ini SPRI bersama dengan Koalisi Pemantau Bansos Jakarta sedang berupaya melakukan advokasi akses program Keluarga Harapan untuk seluruh rakyat miskin Jakarta dan sedang mendorong reformasi program perlindungan sosial di Jakarta. Nah, serangkaian kegiatan untuk mendukung advokasi dan reformasi program perlindungan sosial saat ini banyak dilaksanakan atau dijalankan oleh ibu-ibu atau perempuan dari kalangan keluarga miskin. Jadi kemiskinan tidak membatasi mereka untuk tetap memperjuangkan hak rakyat miskin. Berikut ini adalah kisah mereka. Dengan Ibu siapa? Suryati, saya ikut organisasi SPRI dan Ketua Masjid Taklim di lingkungan Mushola Nurul Amin. Saya bergabung dengan SPRI tahun 2009 sampai sekarang. Awal mulanya bergabung dengan SPRI kan rumah tangga saya kan goncang tuh. Nah, tadinya kan saya kan ibu rumah tangga yang berjualan menafkahi anak-anak. Nah, saya ketemu salah satu teman saya yang namanya Ibu Juju, almarhum, di RW 013. Di saat saya bertemu dengan dia, dia tahu kondisi saya seperti apa kejadian rumah tangga saya ini. Nah, dia bilang katanya, "Ayo Buati, ikut gue yuk," katanya. "Mana? Ikut kegiatan organisasi SPRI, apaan?" "Ya udah, entar juga lu tahu." Nah, setelah saya mengikuti pelatihan apa kegiatan yang dilakukan SPRI, nah, karena dia kan bergerak di bidang sosial. Nah, hati saya tuh gimana ya, simpati gitu. Nah, saya lambat laun saya ikuti, kok semakin dalam gitu, ibarat kata mendalami kejiwaan sosial saya gitu. Akhirnya ya sampai sekarang saya berlanjut di SPRI karena SPRI ini kegiatannya membantu masyarakat seperti BLT, PKH, KJS. Saya dari tim SPRI, kebetulan kita lagi ada kegiatan mendata lansia. Nih Bu, tanda tangannya ya. Pernah salah satu warga saya di lingkungan tidak mempunyai akte satu keluarga, punya anak 4. Nah, saya mencoba mengikuti SPRI, jalur SPRI, ternyata alhamdulillah berhasil tanpa biaya. Nah, disitulah saya membuktikan bahwa SPRI ini benar-benar membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga bisa terpenuhi gitu. Jadi sekarang intinya SPRI itu apapun keluhan masyarakat ada respon. Sekarang aja dengan adanya posko di saya ini, di rumah saya jadi posko audit Tomang, itu mereka tadinya kan bingung jika ada keluhan atau apa
ngadunya kemana ya. Nah sekarang dengan adanya COVID-19 ini aja mereka kan gue sembakonya dibagi-bagi nih, dipecah-pecah nih gitu. Dengan adanya di SPRI, jadi yang belum terdata oleh pengurusan itu kita data, itu pun kita melalui RT. Siapa sih warganya yang belum terdata mendapat penerima sembako, dikasih tahu lah sama RT. Nah langsung kita ke SPRI ajukan gitu. Alhamdulillah mereka dapat gitu. RT monitor Oh iya. data warga. Udah ya Bu? Ya, RW 6 ya. Dia ada berapa Ibu? RW 6. Ya. Itu kakaknya kapan ya? Ya yang saya harapkan, saya alami ini kalau bisa SPRI lebih maju untuk meningkatkan apa keluhan masyarakat atau warga. Karena memang warga itu sangat mengharapkan gitu. Keluhan-keluhan dia tuh ada yang nampung atau ada yang respon. Ibu siapa? Puspa Yunita, saya dari Kapuk Poglar, RT 7 RW 4, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Saat ini saya bergabung di SPRI, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, dan saya aktif juga di kepengurusan Padepokan Sanggar Silat, dan juga saya aktif sebagai koordinator warga juga di Paguyuban Warga. Saya kenal SPRI dari tahun 2016. Saat itu tempat kami di sini Poglar terancam penggusuran. Dari situ banyak kawan-kawan yang masuk ke Poglar, termasuk SPRI. Di situ saya mengenal SPRI tapi belum bergabung. Saya tepat bergabungnya sih aktifnya ini pas di masa pandemi ini gitu. Di masa pandemi ini terkait dengan posko pengaduan, terkait dengan pembentukan koordinator kampung, baru saya total di SPRI. Peristiwa yang membuat saya gabung bersama SPRI karena saya melihat misi dan visi SPRI. Agenda SPRI itu benar-benar langsung mengena ke kebutuhan warga, langsung mengena sasaran pada kesulitan-kesulitan warga. Di sini SPRI langsung advokasi mereka sampai tuntas, itu yang membuat saya tertarik dan ingin totalitas di sini. Karena waktu itu Bang Marlo lah berkunjung ke sini, ke Poglar, dan menceritakan semua agenda SPRI. Di situ saya langsung kaget, beda misinya dengan yang lain. Bang Marlo bilang di sini SPRI tidak memikirkan alas rumah kepemilikan, karena Poglar kan sedang dalam masalah penggusuran. SPRI bilang di sini yang dilihat adalah kehidupan orang banyak di sini, kebutuhan hidup di sini, itu yang dikedepankan. Itu yang membuat saya semakin, wah ternyata ini nih yang saya cari gitu. Harapan saya sangat besar sih. Di sini saya merasa SPRI sudah memberikan wawasan yang luas, pengetahuan yang banyak buat saya, dan besar sekali harapan saya agar semua orang bisa merasakan seperti ini. Kebaikan SPRI ini masing-masing bisa di-share ke setiap orang agar menjadi lebih paham, bisa mengadvokasi diri sendiri, mengerti administrasi kemana-mana, jadi tidak perlu lagi menyuruh orang lain dengan membayar gitu, tapi mereka sudah bisa jalan sendiri gitu. Jadi manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang ada di SPRI itu bisa langsung kita kasih ke warga secara luas, bahwa semuanya sebenarnya bisa kita kerjakan sendiri tanpa perlu menyuruh oknum dengan membayar gitu. Nama saya Mulyana, saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya bergabung di SPRI sudah 10 tahun yang lalu, tahun 2010 saya bergabung dengan SPRI. Saya waktu itu ada pembuatan akte gratis SPRI masuk dan sangat membantu sekali masyarakat yang ada di wilayah saya. Maka dari itu saya sangat bergerak untuk membantu karena SPRI menolong masyarakat untuk pembuatan akte gratis. Saya sebagai koordinator audit tim SPRI terlibat di dalam kegiatan pembuatan KLJ, penyurveian BPNT yang saldo 0, juga pembuatan PKH, verifikasi pembuatan PKH,
kami dengan tim audit sosial SPRI mendata kemarin kartu lansia Jakarta. Harapan saya supaya masyarakat di wilayah saya lebih baik ekonominya, lebih SPRI membantu perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat di sini. Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta menyikapi polemik penyusunan dan penetapan maksud kami APBD DKI Jakarta tahun 2020 yang dinilai penuh kebocoran dan tidak transparan. Hal ini memunculkan spekulasi jika anggota DPRD dan Gubernur DKI tidak memiliki keseriusan untuk mensejahterakan rakyat miskin di ibu kota. Ketua Umum SPRI Marlo Sitompul, dari 264.788 keluarga miskin di ibu kota, baru 65.000 keluarga yang mendapatkan program Keluarga Harapan. Teman-teman sekalian, kalau tadi diminta untuk pendapat atau komentar kaitan dengan SPRI, mungkin saya akan jawabnya dari bawah ke atas nih, bukan atas ke bawah. Artinya saya akan melihat SPRI dulu nih, sebelum pada kaitan dengan audit sosialnya gini. Karena memang tadi urutan-urutan nomornya ini untuk SPRI di nomor 2 dan nomor 3. Ya, artinya nanti saya akan coba melihat SPRI ini seperti apa. Teman-teman sekalian, kalau tadi Bu Rani ini menyampaikan bahwasanya beliau sudah dekat dengan Bang Marlo, ya sedekat apa saya nggak tahu ya, karena memang pengakuan dari Bu Rani sangat dekat dengan teman-teman yang ada di SPRI, yaitu memang saya berharap demikian, kolaborasi antara SPRI selaku masyarakat yang juga ikut juga dalam hal pemantauan kegiatan sosial di masyarakat yang menjadi mitra strategis kita di dinas sosial. Ini merupakan aset yang sangat bagus ya dalam rangka kita checks and balance dalam kegiatan begitu. Inilah yang memang barangkali kolaborasi ini dibutuhkan bukan hanya untuk kegiatan bansos saja, tapi ke depan ini bisa lebih panjang lagi, lebih dekat lagi, karena ini kita butuhkan untuk bisa memberikan masukan-masukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di dinas sosial ini. Pesan dan kesan ya terhadap SPRI tadi dari awal saya sudah jelaskan, karena saya berapi-api ya karena senangnya dengan SPRI yang dengan konsistennya melaksanakan program untuk kaum marginal ini, ya kita berharap bahwa SPRI tetap konsisten ya dalam melaksanakan kontrol sosial bagi pemerintah nasional ya, pusat ya, maupun pemerintah daerah, tapi tetap dengan bijak ya, dengan santun. Intinya bahwa kita adalah mitra kerja yang sejajar gitu ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kita saling-saling aja mensupport kami dari sisi pemerintahannya, bagaimana menjamin warga miskin benar-benar terlindungi ya, terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu yang sebenarnya yang paling hakiki ya kita untuk perjuangan kaum marginal. Baik, Ibu Moderator, kalau saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rani dengan Pak Taufik, saya kira sih sudah cukup banyak ya mewakili dari apa yang sudah ditanyakan oleh Ibu. Tetapi saya mungkin dari segi teknis, karena memang saya ada di wilayah, langsung merasakan bagaimana teman-teman saya berhadapan dengan teman-teman SPRI itu.
Pertama, kalau sepak terjang, saya yakin ya dengan Pak Maru dan Pak Dika sudah sekian lama juga saya mengenal beliau sejak tahun 2016. Sering kami juga berhadapan dengan beliau manakala beliau memperjuangkan kepentingan warga masyarakat miskin kota nih, agar masyarakat warga Jakarta Barat khususnya mendapatkan atau memperoleh program-program sosial yang memang bermanfaat bagi mereka, seperti itu. Kemudian kalau saya sih melihatnya daripada kegiatan audit yang telah dilaksanakan oleh SPRI itu tuh sangat bermanfaat. Pertama, manfaatnya kami secara langsung khusus mengundang masyarakat NGO yang ada, terutama misalnya SPRI, kita tidak punya kesempatan itu. Tetapi kesempatan itu datang sebagai bentuk partisipasi, wujud peran serta dan tanggung jawab sosial ya, daripada masyarakat, dalam hal ini lembaga sosial, SPRI, mengundang kami untuk bertemu dengan para pengurus SPRI yang ada di titik-titik rawan masalah sosial seluruh areanya, demikian. Ibu Pipin. Siti Ningrum. Ibu Talia. Pak Agus. Pak Agus. Lasmi. Ibu Lasmi. Saya Cuy Sunardi. Nama saya Rahmi Mintarsi. Saya Ujang Rusnadi. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. RT 6 13. RT? RT 6 13. Saya Serabutan. Ketua RT 007 RW 04 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kerjaan ibu rumah tangga. Saya Ketua RW 03 Kelurahan Kramat Jati. Iya, pernah dapat 2 kali. 2 kali? Pernah? 2 kali. pernah pada tahun berapa? 2017. 2017. Alhamdulillah kami sudah menerima bantuan yang untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya dari Mbak Nita dan Mbak Puspa untuk kebutuhan pada saat pandemi. Beliau juga turut berpartisipasi dalam menangani bantuan untuk masyarakat, khususnya warga kami Kapuk Pogar RT 7 RW 4 Kelurahan Kapuk. Iya, saya pernah didata sama Ibu Mulyana tentang PKH, kartu PKH dan kartu PIP. Pesannya apa namanya? Ya senang lah. Istilahnya apa namanya bisa membantu warga sini. Susah kan, lagi susah begini jadinya. Saya bisa terbantu sekali, sangat senang gitu. Dia sebenarnya orangnya enak, hati, mau gotong royong, bersama, dibantu sama rakyat miskin. Ya kesan saya banyak sekali sama Mbak Nita itu. Disebutin tadi. Semenjak dia masuk anggota itu, keluarga saya banyak tertolong. Banyak ketolong sama Mbak Nita, apa saya nyuruh Mbak Nita. Masalah dikit-dikit saya, Mbak minta tolong Mbak, ini gimana? Ya udah Pak De, saya kerjain, tenang aja di rumah ya. Saya sangat-sangat terima kasih bener sama Mbak Nita bisa masuk anggota itu. Pesan kami ya, karena memang itu sifatnya positif, ya berharap bantulah masyarakat, terutama dari warga miskin kota atau yang tidak mampu, dari para lansia manula, dari adanya organisasi tersebut. Ya alhamdulillah memang sangat positif dalam rangka kegiatannya pun membantu artinya orang yang nggak mampu dalam kegiatan tersebut. Yang kami ketahui seperti itu. Pendapatnya ya bagus ya, Bu Mulyana masih muda tapi dia mau meluangkan waktunya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan. Ya, sebagai ketua RW saya merasa terbantu, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi bantuan. Saya berkegiatan sosial, terutama selama PSBB ini sangat sibuk, seperti membantu masyarakat mendapatkan bansos, mendapatkan haknya itu yang misalnya ada warga nih pas bansos turun nggak dapet, nah itu ibu saya yang bantu untuk mendapatkan hak mereka itu. Menurut saya sangat bagus dan sangat positif karena bisa membantu masyarakat yang kesusahan dan membantu sesama juga. Sangat mendukung karena kan seperti yang tadi saya bilang ini kelihatannya positif sekali dan juga ibu saya bisa berbagi bersama masyarakat yang membutuhkan.
Kalau yang saya ketahui kegiatan ibu yang kegiatan yang sifatnya sosial ya, bantu orang banyak, juga mengatasi hal yang orang lain nggak tahu gitu ya, biar jadi tahu. Terus ya itulah yang buat bantu orang. Komentar saya ya baik, mendukung sih, selama kegiatan itu ya tidak mengganggu keluarga, ibaratnya nggak, pokoknya buat keluarga dah. Kalau yang terpenting ya keluarga, nggak mengganggu lah. Mendukung sekali kalau selama kegiatan itu positif, ibaratnya ada gunanya buat orang lain, ya buat keluarga juga. Ya kan selama ini ya di rumah juga nggak ada kegiatan apa-apa kan selain jadi ibu rumah tangga. Ya mungkin dengan ada kegiatan SPRI bisa lebih luas lagi wawasannya. Ya kalau untuk survei ini ya saya tahu, saya sih nggak apa-apa ya, banyak juga sih yang terbantu lewat PSBB PKH ini walaupun dalam masa pandemi ya. Nah, terus yang masalah PKH juga dan KLJ ya udah dibantu sih sama SPRI, banyak juga yang dapat, terima kasih juga. Mereka juga bersyukur ya terbantu secara ekonomi lewat SPRI, dan bagus juga sih menurut saya. Jujur ya kalau di kerjaan rumah tangga ya ganggu, cuma saya kan nggak melarang, itu hak dia, namanya dia membantu masyarakat. Dan di rumah tangga juga, pekerjaan rumah tangga saya juga ngebantu, jadi balance saja kita, jadi seimbangin antara kerjaan saya sama kerjaan istri yang di rumah ya saya bantu. Pesan saya tugas sosial ya nggak apa-apa, jalan terus, tapi juga di rumah juga jangan lupa ya ngurus rumah tangga gitu. Nah namanya rumah tangga kita harus saling bantu ya. Boleh. Saya menginginkan tempat tinggal yang nyaman, bersih dan tentram, dan semua tetangga berkecukupan. Jika sakit mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa prosedur yang berbelit. Saya berharap negara bisa menjamin agar semua warga miskin mendapat perlindungan dan jaminan sosial, sehingga semua warga bisa hidup bahagia dan sejahtera. Ada. Saya kepengen bisa sekolah sampai universitas. Semoga negara bisa menggratiskan dunia pendidikan sampai universitas, menggratiskan buku dan kuota internet untuk anak sekolah. Sudah.